أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخواني في الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 58 tadi, terjemahannya adalah sebagai berikut: sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu sekalian apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu sekalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 27 artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu sekalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata amanah yang terdapat pada ayat Al-Quran ini berasal dari akar kata amuna ya'munu amanatan, yang mengandung arti kejujuran, dapat dipercaya, dan amanat ataupun titipan. Orang yang jujur dapat dipercaya dan mampu mengemban amanat ataupun titipan disebut Al-Amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul telah mendapat julukan yang sangat mentereng ini dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang mampu mengemban amanah. Muhammad Rasulullah berpendapat bahwa amanah itu sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain, tidak sari dengan rasa aman dan tentram, ataupun dalam bahasa kita barangkali tidak sari dengan rasa percaya kepada orang yang diberi amanat itu, serta tidak khawatir bahwa amanat yang diberikan itu akan hilang ataupun akan rusak. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara mengenai amanah di dalam ayat-ayat Al-Quran, ini bisa kita pilah menjadi tiga. Yang pertama yang disebut dengan amanatullah ala ibad, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan ataupun yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Ini yang disebut sebagai amanatul-din, amanah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran
menerangkan, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wa baina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Wa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, semuanya menolak karena khawatir tidak akan mampu mengemban amanah itu. Wa hamalaha insan, kemudian amanah itu diemban oleh manusia, walaupun manusia itu mempunyai sifat zalim dan jahul, mempunyai sifat zalim lagi bodoh. Menurut Imam Al-Mawardi yang disebut dengan amanatullah 'alal ibad, ini adalah amanatud-din, amanah agama. Amanah agama hanya dipikulkan kepada pundak manusia sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap rasul dan nabi adalah manusia. Tidak ada seorang rasul dan seorang nabi pun yang terdiri atas malaikat ataupun yang berupa malaikat. Amanah kedua adalah yang diemban oleh manusia. Oleh karena itu, nabi manusia, rasul manusia, dan rasul mempunyai tugas untuk mengajarkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Jadi kita sekalian itu adalah pengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan amanatud-din. Kalau kita taat beragama, berarti kita termasuk orang yang mampu mengemban amanah. Tapi kalau orangnya itu seorang itu tidak taat kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini barangkali yang disebut dengan al-khain, orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yang disebut dengan al-amanah ala nafsi, amanah terhadap diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan amanah ala nafsi? Kita mempunyai amanah terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu sekalian melakukan bunuh diri, karena melakukan bunuh diri itu merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian Allah juga berfirman, wala tulqu biaydikum ila tahlukah, janganlah kamu sekalian menjerumuskan diri ke dalam kehancuran, karena kalian mendapat amanah terhadap diri kalian sendiri. Dalam mengemban amanah ini adalah kita memilih yang terbaik dan memilih yang paling bermanfaat bagi diri kita sendiri dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Kalau kita umpamanya mendapat cobaan penyakit, kalau kita sebagai pengemban amanah terhadap diri kita sendiri, Allah memerintahkan kepada kita sekalian agar kita berobat. Di samping kita memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memilihkan untuk yang paling bermanfaat untuk diri kita di akhirat. Kita memilih untuk diri kita ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada agama yang telah diturunkan oleh mereka kepada kita sekalian. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk amanah yang ketiga adalah al-amanah ataupun amanah seorang hamba kepada sesamanya. Kita di samping sebagai pengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai pengemban amanah kepada diri kita sendiri, kita juga sebagai orang yang akan mampu ataupun yang akan beri amanah kepada orang lain,
ataupun barangkali kita termasuk orang yang akan menerima amanah dari orang lain. Pada ini surat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai, kemudian beliau ingin memasuki Ka'bah. Kemudian beliau itu meminta kunci kepada seorang yang mendapat amanah memegang kunci Ka'bah ini. Antara dia adalah seorang yang bernama Utsman ibnu Talha. Rasulullah SAW kemudian meminta kunci kepada Utsman ibnu Talha. Ketika kunci ini akan diserahkan kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul pamannya yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, serahkan saja amanah kunci Ka'bah ini kepadaku, agar aku rangkap jabatan itu dengan siqayah, penyediaan air untuk para jamaah. Kemudian mendengar permintaan Abbas ibnu Abdul Muttalib ini, Utsman ibnu Talha segera menarik kembali kunci ini, sehingga Rasulullah SAW meminta untuk yang kedua kali, hati al-miftah ya Utsman, berikan kunci ini kepada wahai Utsman. Kemudian kunci ini diserahkanlah kepada Rasulullah SAW. Beliau segera membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya, melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, Rasulullah SAW kemudian keluar dari Ka'bah ini. Dan ternyata Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah yang diwahyukan kepada beliau ketika beliau sedang ada di dalam Ka'bah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tadi yang telah saya bacakan, yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu sekalian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang ahli memegang amanah itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian memegang kunci itu, dan dia mengatakan, hadihi amanatullah, ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW diserahkan kembali kepada Utsman ibnu Talha. Walaupun paman beliau sendiri meminta tidak diserahkan kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib. Karena Rasulullah SAW tahu persis orang yang berhak, orang yang mampu mengemban amanah kunci Ka'bah ini adalah Utsman ibnu Talha. Pada hari sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan kisah ini dan kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita bacakan ini, mungkin kita sekalian, ya, sekarang ini adalah situasi politik yang sekarang ini. Mungkin kita nanti akan menerima ataupun akan mengemban amanah. Kalau kita umpamanya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ataupun kita mencalonkan diri sebagai camat, sebagai lurah dan lain sebagainya, ataupun bahkan kita mencalonkan diri, umpamanya ada yang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Ini berarti kita sedang menyodorkan diri untuk mengemban amanah. Kemudian kita sekalian sebagai rakyat biasa, di samping tadi kita menyodorkan diri umpamanya sebagai pengemban amanah, kita juga akan memberikan amanah kepada mereka ini. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tadi menegaskan, ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
memerintahkan kamu sekalian untuk menyerahkan amanah ini kepada orang yang ahli memegang amanah ini. Di antara para calon legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, siapa yang kita sebut sebagai ahli untuk memegang amanah ini? Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada amanah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mungkin juga bisa mengacu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun calon-calon yang akan kita beri amanah itu kriterianya tidak sampai kepada Rasul. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama mempunyai 4 sifat yang telah kita kenal sendiri. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur. Siapa di antara orang-orang yang telah menyodorkan diri untuk mengemban amanah itu yang paling jujur? Mana anggota legislatif yang paling jujur yang akan kita pilih? Mana capres yang paling jujur yang akan kita pilih? Mana calon presiden yang paling jujur yang kita akan beri amanah itu? Itu asyidku, sifat jujur. Dan yang kedua adalah al-amanah, dapat dipercaya. Dapat dipercaya, mampu mengemban amanah itu. Mampu mengemban amanah itu. Al-amanah, dia dapat dipercaya, mampu, mempunyai kapasitas untuk mengemban amanah itu. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Dia pasti akan mampu menyampaikan ataupun mengkomunikasikan program-programnya kepada masyarakat. Mampu menyampaikan misi, visi dan misinya kepada masyarakat. Ini kriteria yang ketiga. Dan kriteria yang keempat adalah yang disebut dengan fatona. Siapa di antara mereka itu yang paling cerdas? Karena sifat fatona adalah sifat yang cerdas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat ini, sehingga beliau ini sebagai uswah hasanah dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ini barangkali apa yang disebut dengan amanah di dalam Al-Quran. Dan kalau kita sebagai pengemban amanah, kita juga harus ahli dalam mengemban amanah ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, "Idza husidal amru ila ghairi ahlihi fantadhisa." Apabila amanah ini diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhisa, tunggu saat kehancuran. As-sa'ah ini menurut ulama mengandung 2 makna. Yang pertama adalah kehancuran ketika dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, al-as-sa'ah adalah kehancuran di akhirat. Artinya apa? Adalah orang yang khain, lawannya dia, lawannya amanah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita yang menyerahkan amanah ini juga termasuk orang yang salah, karena kita telah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Dan ini jelas perintah Allah, jelas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kalau kita sebagai pengemban amanah, ya, kita termasuk al-amin, orang yang mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita termasuk orang yang menyerahkan amanah, mudah-mudahan kita bisa menyerahkan amanah kepada orang yang paling ahli di bidangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sekalian. Barakallahu lakum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri khutbah ini marilah kita bersama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.